semuanya, nama saya Aditya Gali Kristianto. Nah, saya guru dari SMA Karunia Jakarta. Nah, hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam video ini adalah Discovery Learning. Saya harapkan video ini bisa membantu kalian yang menonton, menginspirasi juga. Oke, selamat menonton, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Aduh, kurang semangat nih. Selamat siang. Siang, Pak. Oke ya, jadi siang hari ini kita ketemu lagi untuk belajar sejarah. Nah, sebelumnya tadi saya sudah absen ketika kalian masuk ya. Jadi saya sudah tandain di daftar hadir. Tapi nanti kalian juga harus absen di Google Form ya, karena kan pertemuan kita daring. Jadi harus ada bukti lainnya juga. Oke. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Oke, ya, semoga semuanya sehat ya, karena kondisinya lagi begini. Nah, suara saya apakah terdengar jelas di device kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jaringannya aman ya? Aman. Oke, ya. Oke, jadi hari ini aturan pembelajarannya adalah nanti saya akan menyampaikan materinya ya secara garis besar, lalu nanti kalian akan saya bagi dalam kerja kelompok ya. Jadi kelompoknya saya sudah tentukan, nanti kalian akan masuk ke dalam breakout rooms-nya masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Nah, sekarang saya akan kasih satu video. Nanti kalian tonton videonya, perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, sebentar saya buka dulu videonya. Sudah kelihatan videonya? Udah, Pak. Oh, sudah ya? Oke, sebentar. Sepertinya tadi suaranya belum. Nah, oke, kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai videonya. 14 miliar tahun lamanya dunia ini udah bertahan. 200.000 tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita melihat ke masa lalu. Sekarang kita akan membongkar ilmu ini supaya kita bisa mereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena seperti kata bapak bangsa kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, oke. Tadi videonya jelas ya. Kira-kira ada yang mau kasih pendapat tentang videonya? Oke, ya Gaby, silakan suaranya dikencengin sedikit ya Gaby. Oh ya, oke. Jadi video itu tuh dia itu kan sejarah itu buat nyeritain masa apa yang udah terjadi masa lalu, biar sekarang itu kita itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, terus kebaikan-kebaikannya bisa kita ulangi lagi gitu. Ya, oke, bagus dari Gaby ya pendapatnya. Jadi motivasinya adalah kita belajar sejarah itu ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya adalah supaya kita tidak jatuh ke kesalahan yang sama. Ya, ada pepatah bilang supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Lalu kita bisa mempersiapkan masa depan kita itu lebih baik lagi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Gaby untuk pendapatnya. Nah, video yang tadi, yang barusan juga bisa menjadi motivasi kita ya untuk kita belajar hari ini. Ternyata pembelajaran sejarah hari ini tuh harusnya bisa memberikan manfaat ke kita ya. Jadi kita harus tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Oke. Nah,
sekarang ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Saya Pak, Ya, Joel, silakan. kita tuh terakhir belajar tentang sumber sejarah. Nah, kemarin tuh yang saya dapetin sumber sejarah itu tuh sumber asli yang mengandung informasi tentang hal sejarah yang penting, Pak. Nah, biasa sumber ini tuh nginformasiin tentang sejarah di tingkat paling dasar sih. Itu yang saya dapat, Pak. Oke, ya bagus Joel. Ada lagi? Satu lagi? Saya Pak. Ya, Mei, silakan. Nah, kalau saya tambahin ya Pak. Ya, Jadi ya menurut sifat sumber sejarah terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer itu tuh kayak itu sejarahnya tuh diuji keasliannya gitu Pak, dan dianggap untuk berasal dari zamannya gitu Pak. Contohnya tuh kayak prasasti, naskah, piagam dan lain gitu Pak. Sedangkan kayak sekunder itu dia tuh berisi informasi atau keterangan gitu Pak. ya, oke, bagus ya. Jadi kemudian tentang sumber sejarah ya, kita sudah belajar. Oke. Nah, terima kasih ya yang tadi sudah mendengarkan. Lalu ada yang mau mengaitkan antara pembelajaran kita minggu lalu dengan pembelajaran hari ini? Boleh saya Pak. Oke, ya, silakan Sandra. Kan tadi pada bilangnya itu kan yang kemarin kita pelajarin itu kan tentang sumber-sumber sejarah ya Pak. Nah kan hari ini kita belajar tentang penelitian sejarah. Jadi kalau misalnya penelitian sejarah itu kalau menurut saya nggak bisa dilakuin kalau tanpa sumber-sumber sejarah itu sih. Jadi kayak harus kurang ada, akurat aja gitu. Oke, ya. Jadi harus ada sumbernya baru penelitian bisa dilakukan ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Sandra, jawaban yang bagus. Ya, saya akan tampilkan PowerPoint ya. Bentar. Apa sudah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, hari ini seperti tadi dibilang sama Sandra, kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Oke. Lalu, nah, kompetisi dasarnya itu adalah 3.7. Ya, jadi memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Lalu indikator pencapaian kompetensinya, ya, yang diturunkan dari kompetensi dasar. Ada menjelaskan tahap-tahap penelitian sejarah. Dan yang kedua, mengecek kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada tahap penelitian sejarah. Nah, jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan tahap penelitian, lalu juga nanti bisa mengecek kesalahan apa saja yang terjadi dalam tahap penelitian tersebut. Lalu tujuannya hari ini pembelajaran kita ya menggunakan model discovery learning. Ya, jadi di discovery learning itu nanti kalian berusaha akan mencari, mengeksplorasi, ya, mencari tahu tentang penelitian sejarah. Lalu nanti kalian juga bisa menjelaskan tahap-tahapnya dan mengecek kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada tahap penelitian sejarah. Nah, nanti juga kalian juga harus bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dalam model ini, lalu tanggung jawab, disiplin dalam pembelajaran, bersikap jujur dalam mengerjakan, percaya diri, lalu tidak menyerah. Yang terakhir itu kalian harus bisa berpikir kritis dan kreatif dalam mengerjakan LKPD nanti, ya. Lalu juga bisa berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok. Nanti kan dibikin kelompok ya. Oke. Sampai sini ngerti ya tentang tujuan pembelajaran kita dan tentang indikator yang harus kita capai hari ini. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan. Nanti kalian harus menjawab pertanyaan ini dengan cara, saya kan sudah menyuruh kalian ya membuat kertas yang bertuliskan benar atau salah. Nah, nanti setiap pertanyaannya atau pernyataannya silakan kalian berikan tandanya ke depan kameranya, ya, benar atau salah. Oke, ngerti sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kita mulai ya. Ini pernyataan yang pertama. Jadi, oke, ya, kita mulai. Pernyataan yang pertama. Ya, silakan.
Sudah? Kalau yang udah boleh diangkat di depan kamera jawabannya. Benar atau salah? Ya, benar. Oke, bagus. Pernyataan yang pertama itu jawabannya adalah benar. Boleh satu orang untuk bacain? Minta tolong Jose untuk bacain. Halo Jose. Ya, silakan. Sumber sejarah pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Ya, ini tadi jawabannya benar ya Jose ya. Iya Pak, Ya. benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Nah, silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan diangkat. Jawabannya apa? Oke, ini benar. Oke, ya. Jawabannya yang ini adalah benar. Satu orang, tolong bacain lagi. Ada yang mau? Ya, Mei, silakan dibacain. Penelitian sejarah merupakan kegiatan mencari kebenaran dari suatu peristiwa sejarah yang dilakukan secara metodologis. Oke. Pernyataan yang ketiga. Nah, ini. Nah, silakan. Ayo dijawab. Benar atau salah? Yang sudah boleh angkat tasnya. Ya, oke. Ya, benar. Oke. Jawabannya adalah benar. Ah, ini berarti kalian membaca modul yang saya berikan ya, yang sebelumnya. Oke, bagus. Pernyataan yang terakhir. Nah, ini pernyataan yang terakhir. Silakan. Oke, kalau sudah boleh diangkat kertasnya. Salah, benar. Oh, benar. Oke. Oh, ini jawabannya variatif kalau yang ini. Salah dan benar. Jawaban yang ini, untuk pernyataan yang ini adalah salah. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang bisa menjelaskan kenapa ini pernyataannya salah? Saya, Pak. Oke, ya Jenny, silakan. Soalnya sumber yang terbatas itu, kalau menurut saya, sumber yang terbatas itu nantinya nggak bisa melakukan penelitian dengan baik. Jadi nanti hasilnya nggak maksimal. Oh, hasil penelitiannya jadi tidak maksimal ya? Iya. Oke, jadi hasil penelitiannya tidak maksimal, lalu juga tidak bisa menjelaskan topik yang akan dibahas juga ya, kalau sumbernya terbatas. Ya. Iya, Pak. Oke, ya jawabannya bagus ya dari Jenny. Berarti saya anggap sebagian besar sudah membaca modul, lalu sudah mulai memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, bagus ya semuanya ya. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan mulai memberitahukan ya tentang materinya hari ini. Oke, nah materi kita tentang tahapan penelitian sejarah. Nah, di sini ada gambar, ya, jelas ya. Ada gambar. Ada yang bisa kasih pendapatnya gambar ini tentang apa? Saya, Pak. Oh ya, Mei, silakan. Jadi di gambar ini kayak apa, beruang coklat suka sama beruang betina, Pak. Jadi kayak kalau dihubungin dalam suatu sejarah itu, kayak kita harus mulai tertarik gitu, Pak, untuk melakukan penelitian dulu gitu, Pak. Oh, karena ini ada rasa suka, berarti kita juga harus suka dulu ya sama sejarah, baru kita bisa meneliti sejarah. Ya, Pak. Oke, ya bagus jawabannya Mea ya. Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, Vina silakan. Itu kan beruang coklatnya kan suka sama beruang betina kan. Hmm. Jadi kayak
harus karena dia tertarik makanya dia cari tahu tentang si beruang betina itu. Sama kayak sejarah, misalkan kita mau cari tahu tentang sesuatu, kita harus ada rasa tertarik sama niat dulu biar hasilnya jadi maksimal. Oke, ya bagus. Berarti salah satu syaratnya sebelum kita melakukan penelitian sejarah adalah kita harus punya niat ya, punya minat juga terhadap apa yang mau kita teliti. Ya, jawabannya bagus ya dari Vina lalu juga Mai. Nah, tahapan penelitian sejarah itu secara khususnya itu ada 4. Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, kalau yang pemilihan topik itu sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu pasti penelitiannya diawali dengan memilih topik dulu atau memilih masalah yang akan dibahas dalam penelitiannya apa. Gitu ya. Jadi secara garis besarnya ada 5, tapi yang untuk punya sejarah sendiri sebenarnya itu hanya ada 4. Oke. Nah, tahap yang pertama disebutnya heuristik. Jadi di tahap ini peneliti atau sejarawan itu mencari sumber, ya, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarahnya biasanya itu bagi dalam sifat itu ada 2, primer dan sekunder. Kalau yang primer itu berarti sumber yang sejamannya, ya, contohnya misalnya kalau kita mau membahas sejarah Hindu-Buddha, berarti sumber primernya salah satunya harus ada sumber dari prasasti, ya. Lalu yang kedua ada sumber sekunder, yaitu sumber yang ditulis setelah peristiwa itu, misalnya buku-buku atau artikel atau jurnal dan sebagainya. Oke, itu tahap yang heuristik. Lalu tahap yang kedua ada yang namanya verifikasi. Nah, setelah tadi sudah dikumpulkan sumber-sumbernya, lalu kita pilih nih sumber mana yang bisa kita pakai, sumber mana yang tidak. Nah, kritik ini atau verifikasi bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu ekstern dan intern. Kalau ekstern itu menilai apakah sumber itu asli atau tidak. Oke, jadi sumbernya apakah benar-benar sejaman dengan peristiwa itu atau tidak. Lalu yang kedua itu sumber itu isinya itu benar atau tidak. Biasanya caranya adalah membandingkan dengan sumber lain yang bermuatan isi yang sama. Oke, nah kalau yang ini analoginya itu seperti misalnya kalau kita tadi kan tentang gambar suka-sukaan ya, misalnya kita suka sama seseorang nih, nah pasti kan kita kan cari tahu dulu tuh tentang dia, ya, kita mengumpulkan informasi tentang dia, nah itu namanya heuristik. Lalu setelah mengumpulkan informasi tentang dia, pasti kita akan mencoba yang lebih jauh lagi, apakah orang ini adalah orang yang tepat untuk mendampingi kita, nah, contoh gitu ya. Jadi harus ada yang namanya pengujian di sana. Oke. Nah, tahap yang ketiga itu ada yang namanya interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan tahap di mana sejarawan itu menafsirkan sumber-sumber yang sudah didapat, ya, data-data yang sudah didapat. Nah, menafsirkan ini dengan atas sejarah yang ada, lalu dengan bukti-bukti yang ada, lalu merangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi dibutuhkan analisa yang tepat untuk dalam tahap penelitian ini. Oke. Nah, lalu tahap yang terakhir adalah namanya historiografi. Nah, historiografi ini berarti tahap penulisan sejarah. Ya, setelah tadi 3 tahap yang sudah kita lewati, terakhir adalah kita menuliskan hasil penelitian kita dalam sebuah penulisan sejarah. Nah, biasanya dalam tahap ini sejarawan itu dituntut harus bisa memiliki gaya bahasa atau pemilihan kata-katanya yang pas supaya pembaca dalam membaca hasil penelitian itu seolah-olah itu bisa terbawa dalam suasana peristiwanya. Ya, jadi ada unsur imajinatifnya juga. Tapi yang dimaksud imajinatif di sini adalah bukan penulisannya ya, tapi imajinasi dari pembacanya, membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, penjelasan saya cukup. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau nanya dong, Pak. Oke, ya silakan Sandra. Kalau penelitian sejarah itu apa aja sih Pak yang harus diperhatikan gitu dalam pas nelitinya gitu? Oke, dalam melakukan penelitian sejarah apa saja yang harus diperhatikan gitu ya? Iya.
Ya, oke. Sebelum saya jawab, ada antara kalian yang mau bantu jawab? Saya Pak, Oke, ya, Jevon, silakan. biasanya tuh kalau penelitian sejarah tuh harus tetap yang kayak tadi yang Bapak jelasin, harus lebih ke sumbernya, sumber si sejarahnya itu. Kayak kita mesti nentuin si apa yang mau kita tafsirin gitu. Habis itu sama kita harus nentuin apakah sejarah ini benar atau enggak keberadaan ininya. Habis itu baru bisa ditafsirin gitu Pak, baru bisa diteliti gitu sih Pak. Nah, oke, ya, Jevon, terima kasih. Jawabannya bagus ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian sejarah itu, yang paling utama adalah ketersediaan sumber. Ya, seperti tadi di awal kita juga bahas soal sumber kan. Nah, jadi sumbernya itu harus ada. Ya, harus ada. Supaya apa? Supaya kita dalam menuliskannya nanti tidak berdasarkan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi lebih banyak itu bukan subjektivitasnya, tapi objektivitasnya, yaitu berkaitan dengan sumber-sumber yang memang menceritakan hal-hal yang benar-benar terjadi. Oke, ya. Nah, sekarang saya akan bagi kelompoknya. Nah, di situ kalian bisa lihat nama kelompoknya, kelihatan ya. Nah, ada bagi 3 kelompok. Lalu sekarang kelompok itu akan masuk ke dalam breakout rooms. Ya, jadi kalian masing-masing masuk ke kelompoknya masing-masing. Lalu kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, jangan lupa dalam mengerjakan LKPD itu, saya juga menyertakan lembar penilaian sikap, yaitu penilaian diri. Ya, jadi nanti kalian mengisi penilaian diri itu, ya berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan. Nanti saya akan masuk ke dalam breakout room-nya ke masing-masing kelompok untuk menilai hasil diskusi kamu, ya, proses diskusi kamu, serta juga menilai sikap kamu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada? Enggak, Pak. Oke, ya, silakan masuk ke breakout rooms-nya masing-masing. Ini gue dapat nih heuristik. Heuristik itu ada kesalahan holisme. Kesalahan holisme itu memilih satu bagian dan sudah dapat mewakili keseluruhannya. Oh iya, kalau nggak salah ada 2 lagi kan ya? Yang pragmatis sama satu lagi ad hominem. Nah, ya bagus gitu tuh. Nah, diskusi. Ya, diskusinya jadi harus berjalan dengan lancar. Ya, lanjutin diskusinya. Oke Pak. Nah, ini gue juga dapat lagi nih yang dari kesalahan interpretasi nih, yang ada subjektivitas yang berlebihan. Itu tuh kesalahannya tuh kita suka lupa kalau dalam sejarah tuh nggak bisa terlepas dari subjektivitas penulisannya gitu. Iya tuh bener, subjektivitasnya nggak bisa terlepas dari sejarahnya. Nah, oke, nanti lanjutin diskusinya ya. Nanti saya pindah ke kelompok lain dulu. Oke, nanti jangan lupa untuk presentasi. Ya, tadi diskusinya udah bagus, udah bisa mencari informasi baru. Ya, tetap semangat ya diskusinya. Oke? Oke Pak. Ya, saya ke kelompok yang lain. Iya. Dulu. Nah, oke. Ya, waktu diskusinya berakhir ya, selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Oke, jadi kamu nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu, lalu nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, nah kelompok pertama yang maju, kelompok 1, dipersilakan share screen ya. Coba dulu, bisa nggak? Ya, udah kelihatan. Udah. Oke, Pak. Ya, silakan. Oke. Halo Pak. Pak, saya izin matiin kamera ya karena internet saya agak lemot di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau jaringannya agak susah atau lemot, kalian bilang ya, biar saya tahu. Oke. Oke, Ya, silakan kelompok 1. Oke. Jadi kelompok kami mendapatkan setelah mencari-cari di internet dan sumber-sumber lainnya, kita tuh nemuin kalau di tahap penelitian penentuan topik
kesalahan penelitiannya tuh yaitu ada terlalu banyak pertanyaan. Jadi kayak kalau nanyain bisa lebih dari 2 pertanyaan sekaligus gitu. Nah, nanti menanyakan satu masalah tetapi jawabannya di atas pertanyaan itu tuh malah menimbulkan pertanyaan lain maksudnya, Pak. Jadi malah makin kompleks. Terus yang kedua ada heuristik. Nah, di heuristik ini ada kesalahan holisme. Kesalahan holisme itu adalah memilih satu bagian yang penting dan menganggap satu bagian itu udah mewakili keseluruhannya. Jadi kayak mereka nggak ngecek seluruhnya, hanya mengambil dari satu sudut pandang doang. Selanjutnya ada kesalahan pragmatis juga. Nah, ini tuh terjadi kalau tujuan tertentu seorang penulis sejarah cuma buat mendukung satu sumber sejarah ya, Pak. Selanjutnya ada interpretasi, dan kesalahannya itu ada subjektivitas yang berlebihan. Nah, terus yang keempat ada historiografi. Kesalahannya tuh di dalam penyajiannya. Kesalahan argumen juga terjadi kalau seorang penulis sejarah itu membuat kesalahan di dalam menguraikan gagasannya, Pak. Dan yang terakhir itu ada verifikasi. Kesalahannya itu adalah kesalahan pars pro toto. Ini tuh terjadi kalau penulis sejarah menganggap bukti yang hanya berlaku untuk sebagian dianggap untuk keseluruhan, Pak. Sekian dari kelompok kami. Oke, itu tadi masih ada penulisannya yang kebalik ya. Verifikasi itu yang kedua. Yang mungkin tadi kalian ngerjainnya tadi agak kebalik ya, nggak apa-apa. Oke, nah itu kelompok 1 sudah presentasi. Ada yang mau nanggepin dari kelompok 2? Saya mau nanggepin, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, dalam pemilihan topik itu apakah harus memperhatikan sumber yang tersedia ya? Kalau misalnya iya, kenapa? Oke, dari Sandra bertanya, apakah dalam pemilihan topik itu, ya, dalam menentukan topik itu kita harus memperhatikan sumber yang tersedia atau bagaimana? Ya, silakan kelompok 1 dijawab. Ya, kita harus lihat dari sumber yang tersedia juga. Karena kalau kita tidak melihat dari sumber yang tersedia, kita tidak akan bisa menentukan buktinya gitu sih, Pak. Oh, jadi kalau Gitu sumbernya yang saya dapetin. kurang tersedia, kira-kira bisa jalan nggak penelitiannya? Bisa dilanjutkan nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Berarti tetap harus memperhatikan sumber ya dalam pemilihan topik ya? Iya. Ya, oke. Jawabannya bagus ya dari kelompok 1. Bagaimana Sandra? Cukup? Cukup jelas sih, Pak. Oke, ya berarti kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, presentasinya sudah selesai. Tadi sudah bagus ya. 3 kelompoknya sudah maju, lalu 3 kelompoknya juga saling menanggapi, lalu saling memberikan pertanyaan dan menjawab juga. Oke, nah dari yang sudah kita pelajari, dari yang kalian sudah diskusikan dan presentasikan, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oh ya, Edwin, silakan. Ya, jadi kesimpulannya itu tahapan penelitian sejarah itu ada heuristik, itu ngumpulin sumber sejarah, terus ada verifikasi, itu menguji sumber sejarahnya, terus interpretasi, menafsirkan, terus yang terakhir itu menuliskan. Ya, yang terakhir namanya apa, Edwin? Menuliskan sejarah. Sejarah. Ya, historiografi ya. Oke, ya kesimpulan yang pertama dari Edwin tentang tahapan penelitian sejarah yang ada 4 itu. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, Joel. Oke, silakan Joel. Ya, saya mau nambahin aja, Pak. Tadi kan kalau Edwin udah tahap-tahapnya. Nah, yang saya mau kasih tahu tuh tentang kesalahan-kesalahan pada tahapnya, Pak. Yang saya dapetin sih kesalahan-kesalahannya itu contohnya yaitu kesalahan holisme sama subjektivitas yang berlebihan, Pak. Itu sih paling yang saya mau tambahin, Pak. Oke, berarti sejarawan itu harus menghindari kesalahan-kesalahan itu ya, supaya hasil penelitiannya baik atau enggak? Ya, supaya baik, Pak. Oke, ya bagus. Oke, ya terima kasih untuk kesimpulannya Edwin dan Joel. Ya, tadi kita sudah menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu ke kalian untuk mengerjakan evaluasi. Ya, evaluasi hasil belajar kita hari ini.
Nah, soalnya itu dalam bentuk Google Form ada di Google Classroom kalian. Ya, sudah saya posting. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Udah Pak. Ya, silakan. Ya, silakan kalian mengerjakan ya. Ya, oke. Jawabannya sudah terekam di Google Form ya. Saya lihat tadi nilainya juga lumayan baik ya. Sudah memenuhi KKM rata-rata semuanya. Ya, jadi saya anggap pembelajaran hari ini sudah berjalan cukup baik. Nah, tapi saya juga mau mendengarkan pendapat kalian ya. Bagaimana kesan-kesan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, ada yang mau berikan pendapat? Saya Pak. Ya, Hartoko silakan. Pengalaman belajar saya menyenangkan Pak. Ada video jadi tambah mudah dimengerti Pak. Materinya juga dijelaskan, saya mudah mengerti. Oke, berarti menurut kamu hari ini cukup menyenangkan ya Hartoko ya? Iya Pak. Berarti tambah semangat nggak belajar sejarahnya? Semangat Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Saya Pak. Ya, Sandra silakan. Pengalamannya sih lebih gampang cepet ngerti gitu loh Pak, apalagi kan tadi ada yang ditanya gitu, kalau misalnya nggak tahu bisa diskusi satu sama lain juga, jadi bisa tambah lebih paham aja gitu secara bahasa sehari-harinya gitu. Oke, berarti menurut Sandra belajar dalam kelompok diskusi lebih enak ya? Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih ya untuk pengalamannya Hartoko dan Sandra dalam pembelajaran hari ini. Ya, nah akhirnya kita sampai kepada akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi sebelum saya menutupnya, kita yelele dulu supaya semangat kita balik lagi. Oke? Yelele seperti biasa ya, ketika saya bilang sejarah, terus kalian jawab, penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Penting lah, masa enggak? Oke? Ya, mikrofonnya dinyalain ya. Aduh, udah pada senyum-senyum nih. Ayo. Ya. Mikrofonnya dinyalain dulu. Oke, Pak. Ya, Oke. yang kompak ya, yang kompak. Kita tunjukkan kita masih muda, kita punya semangat yang luar biasa. Oke? Siap? Oke. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sejarah. Penting nggak? Penting lah, masa enggak? Penting lah, masa enggak ya. Tadi kita videonya udah diingatkan lagi bahwa belajar sejarah itu penting. Oke, nah hari ini terima kasih atas partisipasinya semuanya yang sudah ikut dalam pembelajaran hari ini. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kalian yang sudah membantu menjawab, memberikan pendapat, sudah berdiskusi dengan baik. Nah, saya ingatkan lagi supaya kita juga tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada, maskernya, cuci tangan, dan sebagainya. Ya, jaga kesehatan terus ya, dan jangan lupa jaga juga semangatnya. Walaupun kita sekolahnya online, daring, tapi semangat kita jangan sampai patah ya, atau kendur. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih Pak.